Itu semua bukan karena dosa, tapi karena dosa kami adalah orang-orang yang melawan dan memberontak terhadap Tuhan. Untuk itu kami jemaat di tempat ini bahkan simpatisan yang hadir, yang sungguh-sungguh kami, bagi yang sudah diselamatkan, kami makin semangat untuk mempertaskan kebenaran dalam hidup kami, agar iman kami semakin bertumbuh lebih dewasa, karakter kami makin diuji, kami makin mengasihi Tuhan, kami makin berubah hari demi hari ya Tuhan. Untuk itu Roh Kudus yang ada di dalam hati kami, ketika kami jatuh ke dalam dosa, Tuhan tolong kami, bangkitkan semangat kami dengan cara yang Tuhan yang ajaib, membuat kami semakin bangkit secara rohani, kami semakin rindu akan firman-Nya Tuhan. Terlebih lagi Tuhan pada kesempatan jemaat yang mungkin mereka sudah sekian lama mengikuti juga, mereka sudah diselamatkan, mungkin mereka masih banyak pertimbangan dari keluarga, sahabat, bahkan orang tua yang menolong mereka, menguatkan mereka, memberikan penghiburan, bahkan memberikan keberanian untuk mengambil keputusan bergabung dalam jemaat yang benar, agar dihitung Tuhan menjadi jemaat yang berkenan di hadapan Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami, Tuhan memimpin acara ini. Kami mohon juga Tuhan yang memberikan hamba hikmat untuk menyampaikan, agar ketika kami menyampaikan firman sungguh-sungguh ya sesuai dengan firman dan hidup kami semakin dibaharui hari demi hari Tuhan. Lebih Markus tempat ini bersama istri dalam berdoa, Tuhan yang menolong mereka menjalankan pelayanan dengan sukacita, dan Tuhan berikan penghiburan terus-menerus sampai selama mereka mesti berkesempatan untuk menumpang di muka bumi ya Tuhan. Ini doa kami, ini harapan kami di dalam nama Tuhan Yesus kami berdoa. Kami bersyukur kepada Bapa di surga. Amin. Baik Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, baik, saya ucapkan selamat pagi untuk kita semua. Ada semangat untuk mendengarkan firman Tuhan? Baik, jadi kita harus semangat. Kalau tidak semangat, nanti ada kesempatan iblis untuk membuat kita semakin tidak semangat, dan kita imannya makin kendor, bahkan kita bisa menjauhi Tuhan. Untuk itu kita harus ada semangat mendengarkan firman Tuhan. Amin Bapak Ibu. Baik, kita baca Alkitab kita dari Matius pasal 9. Saya sudah merenungkan sampai berkop tadi malam, apa yang harus saya sampaikan dan saya temukan di sini. Nanti ada berhubungan dengan Markus, ada berhubungan dengan Lukas, nanti perikop ini ada 3 yang mencatat. Tetapi kita lihat yang di Matius, ada Matius pasal 9. Kita akan membaca secara bersama-sama dari ayat 18 hingga ayat 26. Matius pasalnya yang ke-9 ayat 18 sampai ayat 26, setelah hitungan ketiga kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi Matius pasal 9 ayat 18 sampai 26 kita baca dari perikopnya. Kita baca setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Anak kepala rumah ibadat perempuan yang sakit pendarahan, ayat 18. Sementara Yesus berbicara demikian kepada mereka, datanglah seorang kepada kepala rumah ibadat, lalu menyembah dia dan berkata, anakku perempuan baru saja meninggal, tetapi datanglah dan letakkanlah tanganmu atasnya, maka ia akan hidup.
Lalu Yesus pun bangunlah dan mengikuti orang itu bersama-sama dengan murid-muridnya. Pada waktu itu seorang perempuan yang sudah 12 tahun lamanya menderita pendarahan maju mendekati Yesus dari belakang dan menjamah jubahnya. Karena katanya dalam hatinya, asal ku jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Ketika Yesus tiba di rumah kepala rumah ibadat itu dan melihat peniup-peniup seruling dan orang banyak ribut, berkatalah ia, pergilah, karena anak ini tidak mati tetapi tidur. Tetapi mereka menertawakan dia. Setelah orang banyak itu diusir, Yesus masuk dan memegang tangan anak itu, lalu bangkitlah anak itu. Maka tersiarlah kabar tentang hal itu ke seluruh daerah ini. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat konteksnya di sini berbicara tentang ada orang-orang yang datang kepada Yesus untuk disembuhkan secara jasmani, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan di sini di kitab Lukas dicatat bahwa mereka berbondong-bondong, ada banyak orang, Bapak Ibu. Nah, dan di dalam Lukas juga seperti itu juga. Tetapi kita melihat di sini ada 2 orang yang disembuhkan oleh Tuhan di sini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan kalau kita berbicara tentang kesembuhan secara jasmani, itulah yang diinginkan oleh manusia saat ini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan di sini dicatat ada seorang perempuan yang sudah pendarahan 12 tahun, itu sakit perempuan. Jadi Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, kalau kita melihat di sini, dan biasanya kalau perempuan itu biasanya bulan baru datang, kalau sakit pendarahan. Tetapi orang ini berbeda, dia sakitnya ini sangat susah sekali bagi dia. Bahkan dia sudah mencari banyak dokter-dokter untuk sembuhkan dia. Di dalam Markus pasal 5 itu coba saya catat bahwa dia sudah mencari dokter tapi tidak bisa disembuhkan begitu. Markus pasal 5 di sini dikatakan bahwa dia di sini dikatakan bahwa Markus pasal 5 bahkan hartanya habis, uangnya habis cari dokter untuk sembuhkan dia, tetapi tidak ada dokter yang bisa menyembuhkan dia. Tetapi katanya Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, hanya Tuhan Yesus yang bisa menyembuhkan dia. Di sini Markus pasal 5 ayat yang ke-26-nya sampai 27-nya di sini dikatakan bahwa Markus pasal 5 ayat 26 saya baca untuk kita. Ia telah berulang-ulang diobati oleh berbagai tabib. Tabib itu artinya dokter, sehingga telah dihabiskannya semuanya yang ada padanya. Yang ada padanya maksudnya uangnya, hartanya, yang bisa beli obat dan lain sebagainya. Namun sama sekali tidak ada faedahnya, malahan sebaliknya keadaannya makin memburuk. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, ternyata perempuan ini karena dia sudah sakit pendarahan selama 12 tahun. Orang ini dia mencari dokter kemana-mana untuk disembuhkan. Oh, ternyata dia tidak pernah menemukan, malahan habis yang ada padanya. Bisa jadi kalau kita pergi ke dokter, kita kan pakai uang dan lain sebagainya. Kita bisa beli obat di dokter itu sekian banyak untuk bisa sembuhkan kita secara jasmani. Tetapi perempuan ini tidak pernah disembuhkan. Tidak ada obat yang bisa menyembuhkan dia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Dan untuk itu katanya, dan bahkan dia sudah mendengar tentang Yesus. Ayat 27-nya di sini Markus pasal 5. Dia sudah mendengar tentang Yesus, bahwa Yesus ini adalah orang yang punya kuasa untuk membuat mujizat, untuk menyembuhkan dia, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Jadi dia sudah usaha kemana-mana tapi tidak bisa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, bahkan katanya kalau kita melihat di sini, memang banyak orang hari ini yang datang kepada Tuhan, mereka bisa memanfaatkan Tuhan. Jadi datang ke gereja, motivasi yang datang supaya bisnisnya lancar, supaya dia semakin kaya dan lain sebagainya. Bahkan kalau dia sakit, dia datang kepada pendeta, tolong doakan saya Pak Pendeta supaya saya sembuh. Motivasi dia supaya disembuhkan sekarang saja, setelah itu selesai, tidak datang lagi. Sakit lagi baru datang lagi. Nah, ciri-ciri orang datang di sini itu seperti itu, berbondong-bondong. Tetapi ada 2 yang mempunyai respon yang positif, yaitu kepala ibadat itu yang namanya Jairus dan anaknya 12 tahun dulu pas dicatat bahwa dia datang kepada Tuhan dengan motivasi yang tinggi juga. Juga dengan perempuan ini datang kepada Tuhan dengan iman. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, dan di sini dikatakan bahwa perempuan ini sudah cari dokter kemana-mana, tapi tak ada satupun yang bisa menyembuhkan dia. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, nah untuk itu di dalam ini tadi, dan
Bahkan ini kepala rumah ibadat ibaratnya orang itu sinagog. Jadi bisa saat itu misalnya di gereja, dia kepala sidang, dia yang menjadi gembala. Saudara yang dikasihkan Tuhan. Untuk itu dia yakin kalau datang kepada Tuhan, ya dia bisa disembuhkan oleh Tuhan begitu. Nah, sekarang sekali lagi banyak orang hari ini datang pada pendeta-pendeta, bahkan datang berdoa pada Tuhan cuma ingin disembuhkan. Setelah disembuhkan, tidak peduli lagi mau bagaimana, yang penting saya Kristen sudah selesai. Toh dari kecil saya sudah menjadi orang Kristen, selesai. Bila perlu kalau obat-obat medis dari dokter tidak bisa menyembuhkan saya, obat-obat herbal secara alami, daun-daun secara obat kampungan tidak menyembuhkan saya, bila perlu datang kepada guru juga boleh lah. Apa yang kita kasih dalam Tuhan. Nah untuk menyembuhkan saya semakin banyak orang yang seperti itu Bapak Ibu. Nah sekarang kita tidak heran kenapa orang datang seperti itu, karena mereka ingin disembuhkan secara jasmani. Tetapi Tuhan melihat orang-orang yang ini motivasinya kurang murni bagi yang datang berbondong-bondong yang tidak beriman. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu fokus Tuhan itu datang, orang datang fokus Tuhan bukan fokus datang untuk secara jasmani. Walaupun Tuhan bisa, walaupun Tuhan sanggup untuk menyembuhkan mereka secara jasmani, tetapi fokus Tuhan datang. Orang datang fokusnya adalah Tuhan ingin, judul yang saya sampaikan hari ini temanya, Tuhan prioritaskan kesembuhan secara rohani. Jadi Tuhan mau mereka disembuhkan secara rohani. Walaupun secara jasmaninya Tuhan mau juga untuk sembuhkan mereka. Tetapi fokus yang paling utama dan terutama adalah disembuhkan secara rohani. Itu yang Tuhan mau dari diri mereka. Bukan hanya datang untuk disembuhkan secara jasmani lalu selesai pulang. Bukan itu. Nah, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu mengapa kita bilang Tuhan prioritaskan kesembuhan secara rohani? Karena di sini dicatat, coba kita lihat di dalam Matius tadi. Matius pasalnya yang ke-9 tadi. Kita lihat ayatnya yang ke-21 dan 22. Kenapa saya katakan bahwa Tuhan ingin prioritaskan kesembuhan secara rohani? Coba kita lihat Matius 9 tadi. Matius pasal 9 ayat 21 dan 22 kita baca secara bersama-sama. Setelah hitungan ketiga. Matius 9 ayat 21 dan 22, 1, 2, 3. Karena katanya dalam hatinya, asal jamah saja jubahnya, aku akan sembuh. Tetapi Yesus berpaling dan memandang dia serta berkata, teguhkanlah hatimu, hai anakku, imanmu telah menyelamatkan engkau. Maka sejak saat itu sembuhlah perempuan itu. Jadi fokus Tuhan di sini adalah kesembuhan secara rohani. Sehingga saya memberikan judul tema kepada adalah Tuhan prioritaskan kesembuhan secara rohani. Nah, kenapa saya katakan Tuhan memprioritaskan atau mengutamakan kesembuhan secara rohani? Karena dikatakan bahwa imanmu telah menyelamatkan engkau. Itu fokus Tuhan. Agar orang datang kepada Tuhan datang dengan iman, datang kepada Tuhan datang dengan percaya dengan sungguh-sungguh. Adalah pribadi Allah yang datang ke dalam dunia untuk datang menyelamatkan manusia, dan dituntut dari diri manusia itu untuk datang bertobat dengan sungguh-sungguh, mengaku salah di hadapan Tuhan dan menerima dia sebagai Tuhan dan juru selamat. Itu fokus Tuhan. Walaupun Tuhan sembuhkan mereka secara jasmani karena Tuhan juga mengasihi mereka, tetapi yang paling penting dari itu katanya harus fokus secara rohani. Itu yang Tuhan mau. Karena kalau cuma disembuhkan secara jasmani, Bapak Ibu, setelah saya disembuhkan, nah, saya senang pulang dengan senang, saya gembira, saya sudah menjadi orang Kristen. Tapi dia tidak tahu imannya seperti apa. Dia tidak tahu cara masuk surganya seperti apa. Dia tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Maka hidupnya akan menjadi sia-sia. Hidupnya hanya sementara saja, dia senang di muka bumi ini kalau dia disembuhkan secara jasmani. Untuk itu Tuhan fokuskan secara rohani bahwa harus difokuskan oleh Tuhan secara rohani, bukan secara jasmani itu yang harus dilakukan. Tetapi banyak orang hari ini mau disembuhkan secara jasmani. Yang penting saya sudah jadi Kristen, sudah selesai. Tetapi Tuhan mau fokus diri kita adalah fokus secara rohani. Karena kalau tidak tahu jalan menuju surga, tidak tahu kebenaran itu seperti apa supaya memerdekakan kita, maka sia-sialah hidup kita, sia-sialah kesenangan kita yang sementara di muka bumi ini. Boleh kita saat ini mungkin kita menjadi orang yang kaya, dipandang orang, dihormati orang saat ini, tetapi akhir-akhirnya sukacita kita akan diganti dengan duka cita, yaitu di neraka.
kita akan berubah cita. Kita tadi mungkin senang-senang di sini, saya sudah menjadi orang kaya, dipandang berpangkat dan lain sebagainya. Tetapi bolehlah orang puji-puji kita di sini. Tetapi kita mau dipuji oleh Tuhan. Kita mau nanti bersama dengan Tuhan di surga. Itu fokus Tuhan Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Bukan secara jasmani seperti ini, walaupun kita pengen juga secara jasmani. Tetapi Tuhan tidak mau mereka datang dengan motivasi yang salah datang kepada Tuhan. Untuk itu Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan ini, sehingga Tuhan mencatat bahwa, coba kita lihat satu ayat di dalam Yohanes pasal 8. Coba kita lihat Yohanes pasal 8 ayat 24. Yohanes pasal 8. Tuhan tidak mau kita mati secara rohani, tapi Dia mau kita bangkit. Coba kita lihat Yohanes 8 ayat 24. Kita baca secara bersama-sama. Yohanes pasal 8 ayat 24, kita baca secara bersama-sama setelah hitungan ketiga. 1, 2, 3. Karena itu tadi aku berkata kepadamu bahwa kamu akan mati dalam dosamu. Seperti kalau kamu tidak percaya bahwa akulah Dia, kamu akan mati di dalam dosamu. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan, ini mati secara rohani. Dan Tuhan tidak mau, oleh sebab itu Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tuhan mau kita, makanya poinnya di sini, Tuhan tidak ingin manusia mati secara rohani, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Kalau kita mati secara rohani, kita tidak tahu jalan menuju surga. Kita tidak tahu pengajaran yang benar supaya diarahkan kita ke iman yang benar. Maka otomatis iman kita akan salah. Kalau kita tidak menemukan pengajaran yang sehat, kita tidak menemukan pengajaran yang benar, sehingga menghasilkan iman yang benar di hadapan Tuhan. Sesuai dengan pribadinya adalah pribadi yang benar. Firman-Nya adalah firman yang benar. Roh-Nya itu Roh Kudus, roh yang benar. Kalau kita tidak temukan iman yang benar lewat pengajaran yang benar, bagaimana mungkin kita bisa tahu jalan menuju surga? Bagaimana mungkin kita bisa menemukan kebenaran kalau kita tidak mencari? Nah, itu yang Tuhan mau prioritaskan, bahwa datang kepada Tuhan dengan motivasi yang murni. Tetapi kalau pada waktu itu datang berlomba-lomba datang kepada Tuhan hanya ingin disembuhkan saja. Bahkan tercatat di dalam Yohanes pasal 6 dikatakan ketika Tuhan mengadakan 5 roti dan 2 ikan, kasih makan banyak orang. Orang datang kepada Tuhan, datang, wah ini raja kita. Nah, maka kita datang kepada supaya kita dikasih makan tiap hari. Tetapi mereka tidak menerima Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tidak menerima bahwa Dia adalah pribadi Allah yang memasukkan diri datang ke dalam dunia untuk menyelesaikan dosa mereka. Tapi motivasi mereka datang hanya untuk dikenyangkan saja. Tuhan tidak mau seperti itu. Dan Tuhan juga tidak mau kita datang padanya disebutkan secara jasmani saja. Tuhan tidak mau hal itu, sehingga Tuhan tuntut dari perempuan itu. Imanmu telah menyelamatkan engkau. Berarti Tuhan fokusnya secara rohani itu yang paling utama. Tuhan. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, karena kalau kita mati secara rohani, maka kehidupan kita sekarang ini sia-sia, tidak ada Tuhan. Orang datang ke gereja juga bilang beriman dengan benar kepada Tuhan, tetapi kalau tidak temukan kebenaran, itu semua akan menjadi sia-sia. Itu semangat yang sia-sia. Itu semua akan diperhitungkan oleh Tuhan. Kamu boleh semangat dengan sungguh-sungguh melayani saya. Kamu boleh datang ke gereja. Kamu boleh jadi majelis. Kamu boleh jadi pendeta. Kamu boleh jadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi. Tapi kalau kamu tidak temukan kebenaran, maka engkau akan menggenapi Roma pasal 10 ayat 1-3. Katanya, saudara-saudaraku yang dikasih, keinginan hatiku dan doaku kepada Tuhan ialah supaya mereka diselamatkan. Tetapi aku dapat memberikan kesaksian tentang mereka bahwa mereka sungguh-sungguh giat untuk Allah, tetapi tanpa pengertian yang benar. Tanpa pengertian yang benar di sini adalah tanpa pengertian yang benar. Dia tidak tahu jalan menuju surga. Dia tidak tahu kebenaran itu seperti apa. Dia tidak tahu iman yang benar itu seperti apa. Sehingga imannya menjadi salah. Dia masuk ke dalam pengajaran yang sesat. Kalau Tuhan itu pengajaran yang tidak sehat untuk Tuhan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi orang-orang yang demikian juga kita mencatat bahwa mereka di dalam 2 Timotius seperti saya tadi yang kemarin malam di sana, yang di rumah Bapak Wele, di dalam 2 Timotius pasal 3 itu ayat 5 katanya, mereka juga menjalankan ibadah mereka, ibadah buatan sendiri. Mereka juga jalankan itu, walaupun mereka tidak mengerti kebenaran. Tapi Tuhan berhitung semua itu akan menjadi sia-sia. Percuma kau datang ke gereja, percuma kau aktivitas rohaninya, walaupun hatimu mungkin merasa, oh saya punya kain masih belum diselesaikan di sana. Oh, agar saya masih belum beres di sana. Oh, walaupun seperti itu, kalau ada kesasi-kesasi boleh datang. Tetapi kalau itu tidak ada kebenaran, mereka tidak tahu jalan menuju surga, maka hidup mereka akan menjadi sia-sia. Dan Tuhan hidup semuanya itu cuma semangat yang salah. Nah, untuk itu sebenarnya orang itu semangat dengan sungguh-sungguh, kita perlu semangat sambil mencari sebuah kebenaran.
Kalau kita tidak temukan kebenaran, bagaimana kita bisa punya iman yang benar? Tentu untuk mendapatkan iman yang benar harus melalui pengajaran yang benar. Makanya kita di tempat ini, kita datang ke sini dengan motivasi yang mulia, datang dengan sungguh-sungguh. Walaupun mungkin agak ngantuk-ngantuk, tapi kita usahakan diri kita supaya kita jalan ngantuk, fokus, supaya mendengar dan bisa tahu, menjelaskan iman kita, mempertanggungjawabkan iman kita kepada orang lain juga. Karena Tuhan tuntut tanggung jawab untuk memberitahukan kepada orang lain supaya mereka sungguh-sungguh diselamatkan. Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Makanya kayak yang hari Rabu ini saya di sini. Saya di sini bahwa di dalam Lukas pasal 18 ayat 18 sampai 19 katanya ada yang bertanya, "Guru, engkau adalah guru yang baik." Tapi Tuhan Yesus bilang kepadanya, dia bilang apa? "Oh, engkau katakan aku baik. Kan hanya Allah saja yang baik." Dan ada orang yang menyimpulkan ini bahwa ternyata Yesus masih punya Allah. Nah, kalau Yesus masih punya Allah, berarti dia bukan Allah. Ada yang salah sangka seperti itu, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan. Tetapi maksud Yesus di situ bukan Tuhan menyangka bahwa Yesus menyangka bahwa dia bukan Allah. Sebenarnya Tuhan menggiring dia. Kalau memang engkau mengatakan aku baik, seharusnya engkau mengakui bahwa aku adalah Allah yang baik. Hanya Allah saja yang baik, yang tidak ada dosa. Dan mereka tahu bahwa Yesus tidak ada dosa. Mereka tahu bahwa Yesus sangat baik. Tuhan mengirim dia seperti itu sebenarnya. Karena kita tahu bahwa semua orang itu terlahir dalam kemuliaan Allah dan telah jatuh ke dalam dosa dan tidak ada yang baik. Tetapi dia mengakui Yesus baik. Jadi Tuhan mau tuntut dia. Oh, kalau kau bilang saya baik, kenapa engkau tidak sekalian bahwa percaya bahwa saya ini Allah? Itu yang Tuhan maksudkan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, jadi kalau kita tidak datang untuk belajar, bagaimana mungkin kita bisa mendapatkan jawaban itu, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan? Salah satu contoh di sini, misalnya semacam orang kontradiksi, semacam orang bertentangan. Karena di sini banyak anaknya sudah mati di sini di Matius. Tidak dalam Markus. Anaknya hampir mati. Lukas bilang hampir mati. Oh, kok di sini sudah mati, kok ini hampir? Berarti semacam ada salah. Makanya kita ada eksegesis Matius. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mengapa seperti itu? Itu maksudnya hampir mati. Dengan yang sudah mati, mengapa seperti itu? Apakah bertentangan? Tidak. Tetapi begini, kenapa bisa seperti itu di sini, Bapak Ibu yang terkasih dalam Tuhan? Karena di sini mengatakan bahwa yang kepala rumah ibadat ini yang Yesus datang kepada Yesus. Pada waktu dia mau datang kepada Yesus, yang paling dekat dengan anaknya kan dia. Yang berbagi dengan anaknya kan dia. Dan dia tahu bahwa sakit penyakit anaknya secara jasmani ini sebentar lagi dia mati. Untuk itu waktu dia datang kepada Yesus, mungkin sebentar lagi dia mati karena dia paling tahu. Sama seperti saat ini misalnya kita dulu waktu orang tua kita masih di rumah kita, di tetangga kita dulu ya, seperti nenek dulu di sana. Kan kita bilang, sebenarnya umpamakannya begini. Jadi, wah, dia kan sudah sakit itu, sudah berat. Anggap saja dia sudah mati. Karena dia sudah sebentar lagi mati. Sama juga dengan orang ini. Dia anggap walaupun anaknya masih sebentar lagi mati, dia anggap dia datang pada Yesus, anaknya sudah mati. Jadi sebenarnya tidak bertentangan. Makanya ketika dia berbicara dengan Tuhan Yesus, ada keluarga yang datang. Dia kasih tahu bahwa, anaknya sudah mati, jangan susahkan kemudian. Berarti ini yang bapak ini datang kasih tahu bahwa anaknya sudah mati karena dia sudah tahu. Dia sudah anggap bahwa ini sudah mati karena sakitnya sudah sangat berat. Jadi tidak ada pertentangan, Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan. Nah, untuk itu Bapak Ibu yang kasih dalam Tuhan, dan Tuhan mau mengirim orang pada waktu itu. Misalnya seperti orang berbondong-bondong datang cari semua jasmani. Tuhan mengirim mereka seperti ini, datang pada Tuhan dengan motivasi yang tinggi. Datang pada Tuhan, mereka harus mengakui bahwa Yesus adalah pribadi kebenaran itu yang datang di depan mata mereka. Mari akui, aku adalah kebenaran. Aku adalah Mesias itu. Aku adalah Allah itu. Aku adalah Juru Selamat yang datang menyelesaikan dosa. Sebentar lagi saya akan mati di atas kayu salib untuk menyelesaikan dosa. Mari akui saya sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Tuhan mau giring mereka seperti itu. Sehingga Tuhan bilang, imanmu telah menyelamatkan engkau. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Berarti, kenapa dia bilang imanmu telah menyelamatkan engkau? Karena Tuhan mau giring mereka. Sebenarnya kau beriman kepada saya sudah tepat. Karena saya adalah alam. Saya adalah Juru Selamat. Saya adalah Mesias yang sudah dijanjikan akan datang 3 hari 3 malam akan mati dan bangkit kembali. Itu yang Tuhan mau giring mereka di sini, Bapak Ibu terkasih dalam Tuhan. Itu fokus. Supaya mereka jangan masuk neraka, supaya mereka hidupnya jangan sia-sia. Tetapi di sini ada 3 kelompok orang. Ada tadi
perempuan itu, dia berespon dengan baik bahwa engkau adalah pribadi yang menyertai saya. Dan katanya dia sudah mendengar tentang Yesus sebelum-sebelumnya, sehingga dia datang dan pegang juga Yesus. Bahkan ada yang bertanya, loh, ketika jubahnya dipegang oleh orang itu, ada yang bertanya, loh kenapa Tuhan tidak tahu? Kenapa dia tanya siapa yang pegang saya? Siapa? Katanya mah tahu, kok dia tidak tahu? Kok dia tanya lagi siapa yang pegang saya? Karena kuasa dari diri saya ada dua. Bukan Tuhan tidak tahu apa itu. Kalau tadi pendeta-pendeta yang baik, mungkin mereka akan berpikir, oh iya ya, tidak tahu. Tapi kita di gereja harus tahu jawabannya. Bahwa maksud Tuhan di situ bukan Tuhan tidak tahu, tapi Tuhan sengaja itu tanggung jawabnya datang pada Tuhan, mengaku dengan sungguh-sungguh bahwa oh tadi saya Tuhan, tadi saya Allah. Makanya waktu setelah ada dan Hawa jatuh ke dalam dosa, mereka bersembunyi. Tuhan datang. Di manakah engkau? Sengaja Tuhan tidak tahu mereka sembunyi di mana. Kalau memang Tuhan tahu, kenapa tidak tahu? Jangan sembunyi ya, kamu ada di bawah monik ya, kenapa tidak bilang seperti itu? Tuhan ini Tuhan menurut Jehovah. Kenapa tidak bilang? Karena dia mau dari kesadaran dirinya, dia datang pada Tuhan. Kami sudah jatuh, kami sudah melanggar perintah. Tuhan mau seperti itu, Bapak Ibu. Bukan berarti dia tidak tahu, dia sengaja. Sama dengan kita juga, dengan anak kita, misalnya orang tua misalnya begini. Sama Tuhan ada pakai caranya supaya dia ada tanggung jawab yang datang. Misalnya begini, ada ayah yang punya uang, dia simpan di lemari atau di mana, anaknya sudah lihat. Dia bilang pada weh, dia bilang, bapak uang itu di mana? Padahal dia sudah tahu anaknya yang ambil. Dia sudah tahu anaknya yang ambil. Dia bilang, weh, bapak uang di mana? Itu tadi ada simpan di sini. Padahal dia sudah lihat anaknya ini ada ambil uangnya. Itu bapaknya bukan bapaknya tidak tahu, dia tahu kamu sudah ambil, tapi dia mau kesadaran anaknya datang untuk kasih kembali. Bapak tadi saya ambil uang. Tuhan mau seperti itu. Saudara yang kita tahu Tuhan. Jadi bukan Tuhan tidak tahu. Jadi Tuhan mau kita datang pada Tuhan. Tuhan tidak mau kita mati secara rohani. Karena kehidupan kita nanti akan berakhir di neraka apabila kita kasih pada Tuhan. Dan mereka punya respon yang tepat datang pada Tuhan dengan motivasi. Bahkan itu yang tadi itu kepala ibadat kita, dia datang kepada Tuhan. Mengapa seperti itu? Karena dia sudah tahu bahwa ini pribadi yang akan datang. Dia adalah Mesias yang bisa mengadakan mujizat, bisa menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Sehingga selama ini juga mungkin dia sudah cari-cari obat untuk menyembuhkan anaknya juga yang 12 tahun ini. Tetapi dia tidak pernah menemukan. Tetapi dia tahu bahwa Tuhan sudah ada. Yesus sudah datang. Dia datang dengan keyakinan, dengan menyembahnya dia datang. Baik datang, anakku lagi sana. Lalu dia bilang, nanti dia akan hidup kalau engkau yang dengan kuasa mengadakan mujizat untuk dia. Dia dengan penuh yakin. Sehingga pada waktu itu ketika Tuhan datang, tahu ada orang dia. Tuhan bilang, anak itu hidup. Dia tidak mati, dia hidup. Ada orang-orang di situ tidak percaya Tuhan. Mereka tertawa-tawa, wah, masa dia bilang, wah, dia tidur aja. Padahal dia sudah mati. Bahkan kita sudah menangis di sini, masa dia bilang tidur aja. Tuhan membentangkan hati mereka, membuka hati mereka sebenarnya. Walaupun mati itu saya kan Allah. Tuhan mau kasih tahu begitu. Walaupun dia mati, saya akan dia tidur karena saya bisa membuka dia mati. Itu Tuhan mau kirim mereka seperti itu sebenarnya. Tapi karena mereka tidak cinta kebenaran, mereka itu terbutakan kalau mereka tidak mengasihi Tuhan, sehingga mereka hanya tertawakan Tuhan saja kalau mereka kasih dalam Tuhan. Nah untuk itu Tuhan mau sadarkan mereka sebenarnya. Tetapi yang disadarkan adalah pribadi yang Yairus ini dengan seorang perempuan yang 12 tahun sudah sakit beneran. Nah saudara yang terkasih dalam Tuhan, sehingga kalau kita melihat di sini kayaknya ini Yairus dengan istrinya ini, dan juga bisa juga anaknya ke depan bisa diselamatkan juga karena mereka punya respon yang positif kelihatan. Coba kita lihat di dalam Lukas karena ini masih ada kaitannya. Coba kita lihat. Coba kita lihat Lukas pasal 8. Ini ada kaitannya, mereka respon positif dan sepertinya mereka diselamatkan juga begitu. Yang ibu dan anaknya ini. Coba kita lihat. Lukas pasal 8. Kita baca ayatnya yang
Lukas pasal 8 kita baca ayat 51 terlebih dahulu, baru kita lompat ke 54 sampai 56. Sekali lagi Lukas 8 ayat 51 lompat ke 54 sampai 56. Jawabannya ada di 56. Lukas 8 ayat 51 dan lompat ke 54 sampai 56. Kita baca bersama-sama. Lukas pasal 8 ayat 51. 1, 2, 3. Setibanya di rumah Yairus, Yesus tidak memperbolehkan seorang pun ikut masuk dengan dia, kecuali Petrus, Yohanes, Yakobus, dan ayah anak itu serta ibunya. Ayat 54. Lalu Yesus memegang tangan anak itu dan berseru katanya, "Hai anak, bangunlah." Maka kembalilah roh anak itu, dan seketika itu juga ia bangkit berdiri. Lalu Yesus menyuruh mereka memberi anak itu makan. Ayat 56 jawabannya. Dan takjublah orang tua anak itu, tetapi Yesus melarang mereka memberitahukan kepada siapapun juga apa yang terjadi. Dan takjublah, katanya, dan takjublah orang tua anak itu, yang tadinya bapaknya sudah beriman, ibunya juga ikut beriman, karena bapaknya masih kasih tahu kepada dia bahwa ini adalah pribadi Allah yang datang untuk menyembuhkan orang. Mari kita percaya kepada-Nya. Mari kita beriman kepada-Nya. Mari kita menerima dengan segenap hati bahwa dia adalah kebenaran yang dinantikan itu. Dia adalah Mesias itu. Dia adalah juru selamat yang datang untuk menyelesaikan dosa kita secara rohani dan juga secara jasmani. Mari kita ikut untuk beriman kepada-Nya. Dan bisa jadi karena iman ayah itu mengiring ibunya. Dan kemudian kalau anak itu sudah diselamatkan, bagaimana mungkin anak itu tidak berucap syukur karena dia sudah hidup secara jasmani? Pasti dia juga mempunyai motivasi juga seperti ayah dan ibunya. Eunike, anak ini cucunya Timotius, bisa diarahkan seperti itu juga anak itu bisa diarahkan. Dan mereka bisa bersama-sama menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat. Mereka tahu bahwa kebenarannya kami mencari seperti ini. Pribadi yang datang menyelesaikan dosa kami ini yang kami cari. Mereka harus menyadari itu bahwa itu terkasih dalam Tuhan. Sehingga mereka katanya takjub kepada Yesus. Karena mereka diselamatkan secara rohani dan juga secara jasmani anaknya disembuhkan. Dan anaknya tidak mengucap syukur. Kita saja di sini misalnya. Sebentar lagi saya ditabrak oleh motor dari belakang, tiba-tiba ada yang dorong saya. Mungkin awalnya saya jungkir balik, saya terluka karena dia dorong saya. Mungkin dia emosi-emosi, setelah itu dia bilang, tapi saya dorong kamu itu karena ada motor dari belakang mau tabrak kamu. Kamu mau pilih mati, mau pilih hidup. Dia disadarkan karena dia didorong dan dia kasih tahu dengan benar bahwa saya tidak mau kamu mati. Akhirnya dia menyesal dan dia berubah, aduh, saya minta maaf saya. Saudara yang berkasih Tuhan mau dorong mereka untuk datang kepada Tuhan dengan motivasi yang murni seperti itu. Karena Tuhan tidak mau mereka akan berakhir di neraka. Tuhan tidak mau mereka hanya sekedar menjadi orang Kristen. Tuhan tidak mau mereka hanya sekedar datang ke sinagog dan lain sebagainya. Tuhan tidak mau kalau mereka ini hanya sekedar hidup senang-senang saja. Tuhan tidak mau mereka seperti itu, tapi Tuhan mau dorong datang kepada Tuhan. Karena fokus Tuhan adalah secara rohani. Tuhan mau hidup mereka seperti itu bahwa mereka kasih dalam Tuhan. Nah sekarang pertanyaan, berapa banyak orang hari ini yang merespon secara rohani? Berapa banyak orang yang datang kepada Tuhan saat ini, datang untuk belajar firman Tuhan? Ketika diajak mereka berontak. Mereka bilang apa? Oh, kamu sudah belajar dari kecil. Kamu jangan sosok rohani, kamu jangan sosok tulus. Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Maka akibat dari itu, mereka tidak mengerti kebenaran. Akibat dari itu, mereka tidak mengimani, tidak mempunyai iman yang benar terhadap Tuhan. Sehingga sampai saat ini masih banyak orang Kristen, masih banyak denominasi saat ini yang punya kepercayaan yang sama terhadap Tuhan Yesus. Makanya kemarin saya jelaskan di situ bahwa seperti doa kepada mereka. Sebenarnya doa itu kepada Allah, bukan kepada manusia. Dan itu secara tidak langsung. Secara tidak langsung itu dia mau menganggap Tuhan ini, dia tambahkan bahwa dia juga Tuhan. Kenapa saya bilang begitu? Karena menurut yang saya dapatkan dari YouTube, Maria itu tidak ada dosa. Dia suci karena dinaungi kemuliaan Tuhan. Dia tidak ada dosa sama sekali. Nah, saudara yang berkasih dalam Tuhan, orang Kristen yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan harus lihat dasar kita, bukan hanya sekedar ikut-ikutan. Makanya orang doa kepada Maria itu salah satunya juga dia pribadi yang suci. Nah, dan mereka punya anggapan yang berbeda-beda. Tetapi Alkitab mengatakan Lukas pasal 1 ayat 27.
Engkau adalah juru selamatku. Dia bilang kepada Tuhan Yesus, engkau adalah juru selamatku. Padahal itu anak. Berarti dia pribadi yang berdosa. Dia menyadari orang yang berdosa, yang membutuhkan juru selamat. Kalau orang yang tidak berdosa, ngapain dia butuh juru selamat? Berarti dia adalah pribadi yang berdosa sesuai Roma pasal 3 ayat 3. Telah hilang kemudian Allah telah jatuh ke dalam dosa. Dia mengakui dia orang yang berdosa. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, mereka bilang mau berdoa bersama Maria, disampaikan kepada Tuhan. Nah, saudara, doa kita, saya mempersiapkan, doa kita itu hanya ada dua yang dikasih tahu oleh kita. Doa kita itu supaya dijawab, doa kepada Bapa di surga Allah. Dan yang kedua, doa kepada Tuhan Yesus. Dan perantara doa kita adalah Tuhan Yesus, bukan Maria. Makanya kemarin saya PA 1 Timotius, 2 Timotius itu pasal 1 Timotius pasal 3 itu ayat yang kelima itu katanya, yang menjadi perantara antara Allah dengan manusia adalah Tuhan Yesus, bukan Maria. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, maka untuk itu kita harus melihat dasar kita, bukan ikut-ikut orang. Boleh ikut dia, asalkan yang dia omong sesuai dengan firman Tuhan. Kalau tidak sesuai dengan firman Tuhan, itu semua percuma. Itu anggap saja kita ikut apa yang dia mau, bukan yang Tuhan mau. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, untuk itu, nah, bahkan ada yang bernyanyi kan, selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Roh Kudus. Ada yang bernyanyi begitu. Kenapa seperti itu? Karena mereka tidak tahu kebenaran, sehingga mereka bernyanyi seenak-enak mereka, semau mereka, ikut-ikut ini. Mungkin pendetanya nyanyi misalnya, dia juga ikut-ikut karena akibat dia tidak tahu kebenaran. Dia bilang selamat pagi Bapa, selamat pagi Roh Kudus, selamat pagi Yesus. Tahu nggak kenapa bilang selamat? Selamat pagi kita sama orang. Karena misalnya Pak Markus, saya bilang selamat pagi Pak Markus. Kenapa saya bilang selamat sama dia? Karena saya lihat dia masih hidup, jadi saya bilang selamat. Tapi kan kita tidak tahu, bukan saya mau Pak Markus, kita tidak tahu misalnya atau orang lain nggak itu. Kayak kita tidak tahu kapan dia mati. Makanya bilang kita selamat pagi, karena orangnya masih ada selamat. Kalau tidak ada perlu selamat, nggak perlu. Dan Tuhan Yesus tidak mungkin mati lagi, ngapain dia kasih ucapan selamat? Nah, karena dia tidak mengerti tentang itu, sehingga dia cuma bernyanyi saja. Selamat pagi Bapa, selamat pagi Yesus, selamat pagi Yesus. Kita mengucapkan selamat kepada orang itu karena kita harap nanti dia bisa selamat. Kita harap nanti dia pulang juga tetap selamat. Tapi kan bisa mati dia. Kalau Tuhan Yesus bisa mati kan? Makanya perlu selamat pagi. Tidak perlu kalau dia tidak pernah mati. Tidak pernah mati lagi. Kalau di dunia memang dia sudah mati itu. Sekarang kan dia sudah di surga. Dia mau mati lagi. Kan tidak. Untuk itu kita orang GBA ini kritik dalam segala hal. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan seperti saya katakan, Tuhan mau kita itu dikirim oleh Tuhan. Mau kita diselamatkan secara hati. Tuhan mau kita fokus secara hati. Itu Tuhan yang Tuhan punya mau. Sehingga kita datang ke gereja, datang bukan datang hanya sekedar saya beli buku, saya bernyanyi, bukan cuma ini. Tapi kita lihat, yang dia sampaikan tadi bagaimana. Saya dapatkan atau tidak. Saya simpan di dalam otak saya atau bagaimana. Saya aplikasi di dalam hidup saya atau bagaimana. Kalau tidak aplikasi, percuma semuanya. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Dan kelompok yang terakhir. Nah, coba kita lihat. Kelompok yang terakhir tadi, coba kita lihat di kelompok yang ketiga. Lukas pasal 8 ayat 52 dan 53. Ini kan kelihatannya mereka tidak percaya kepada Tuhan. Coba kita lihat. Lukas 8 ayatnya yang ke 52 dan 53. Mereka menyampaikan Tuhan di sini. Lukas 8 ayat 52 dan 53 kita baca secara bersama-sama. Sekali lagi Lukas 8 ayat 52 sampai 53. 1, 2, 3. Semua orang menangis dan meratapi anak itu. Akan tetapi Yesus berkata, jangan menangis, ia tidak mati, tetapi tidur. Mereka menertawakan dia karena mereka tahu bahwa anak itu telah mati. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, ada orang-orang yang tidak percaya dia sebagai Allah. Dia sebagai Tuhan yang punya kuasa yang sanggup untuk menyembuhkan orang itu, sehingga mereka mengolok-olok Tuhan. Padahal tadi mereka ada nangis. Tiba-tiba Tuhan mau bilang, ini hanya tidur saja tidak mati. Mereka langsung dengan segan, mereka langsung tertawa kepada Tuhan Yesus. Tapi dia lagi menangis, sekarang tiba-tiba langsung sukacita, langsung tertawakan Tuhan Yesus.
Karena dia tidak percaya dia adalah pribadi Allah yang sudah dijanjikan di dalam Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 bahwa dia datang untuk mengadakan tanda-tanda yang dahsyat, yaitu mengadakan mujizat, menyembuhkan orang dan lain sebagainya. Tetapi Yairus ini, perempuan ini mengetahui tentang itu, sehingga mereka menerima dia sebagai Tuhan dan Juru Selamat yang punya kuasa untuk menyembuhkan secara jasmani maupun secara rohani. Tetapi orang ini tidak merespon akan hal itu. Mereka bahkan menolong orang Tuhan. Sebenarnya mereka itu disadarkan dengan cara Tuhan datang ngomong seperti itu, maksudnya apa? Coba kita cari tahu. Siapa begitu? Kok dia bilang begitu aja? Karena padahal sudah mati, kita sudah menangis di sini. Maksud kamu apa? Kenapa tidak tanya seperti itu? Nah, mereka hanya sebuah saja. Mereka meramaikan Tuhan Yesus, mereka tidak percaya. Dan orang-orang yang seperti inilah yang aplikasinya sekarang ini kalau kita cari, kita menyampaikan kebenaran kepada mereka, kita ajak mereka untuk belajar Alkitab, mana ada mereka mau sama seperti orang ini. Kelompok orang ini. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, kita bilang, oh ini yang begini, ini yang benar, yang begini, ini yang benar, ini yang salah, kita katakan seperti itu. Mereka malah memberontak dan membenci kita. Mereka malah tidak suka dengan gaya kita. Padahal kita dengan tulus untuk mereka pada benar, supaya mereka disadarkan bahwa kamu harus utamakan secara rohani. Kerohanian itu yang paling tinggi. Nah, saudara yang terkasih dalam Tuhan, tapi orang di sini tidak merespon akan Tuhan. Mereka malahan ejek-ejek Tuhan. Kamu siapa? Kamu enak saja bilang tidak berlaku, dia sudah mati, kamu sudah menangis ini. Coba kalau mereka bilang begini, kalau Tuhan bilang dia tidur saja, dia tidak mati. Coba kalau maksud kamu apa? Maksud apa? Maksudnya bagaimana? Kamu tidak tahu. Coba jelaskan sama kamu. Tuhan akan jelaskan kepada mereka bahwa pernahkah kamu membaca kitab Yesaya pasal 35 ayat 5 dan 6 bahwa akan datang untuk menyembuhkan orang? Pernah? Ini saya, inilah saya, inilah dia. Inilah Juru Selamat yang janji akan datang, mati tersalib, kemudian 3 hari 3 malam akan bangkit kembali, akan menyelesaikan dosa manusia. Saya ini bisa menyembuhkan. Tuhan mau kasih mereka. Kalau mereka tidak mau, maka Tuhan katakan, untuk apa buang miara ke dalam kehidupan? Artinya barang yang berharga, yang seharusnya dikasih, kalau memang kamu tidak mau, tidak bisa dikasih. Nah, saudara yang dikasih dalam Tuhan itu artinya kebenaran. Itu adalah pribadi Yesuslah yang membenarkan orang berdosa. Yang tadinya kita berdosa bersama di hadapan Tuhan. Dia mengambil posisi kita yang berdosa itu kenakan kepada dirinya, sehingga kita dihitung menjadi orang kudus, orang yang benar di hadapan Tuhan. Dan dia lagi menjadi orang yang berdosa, orang yang bersama. 1 Petrus 3 ayat 18 katanya, ia yang benar untuk orang-orang yang tidak benar. Yang benar itu Tuhan Yesus, yang tidak benar itu kita. Tapi dia mengambil alih posisi kita yang tidak benar itu, dikenakan kepada dirinya menjadi kita menjadi orang benar. Dia lagi menjadi orang berdosa, orang yang bersalah di hadapan Allah. Itu karena kasih sayang dia kepada kita. Nah, berapa banyak orang hari ini yang mau cinta firman Tuhan, yang mau belajar seperti kita? Tidak ada. Mereka membenci kita. Kita katanya, oh sudah berbeda aliran. Bahkan saya baca kemarin di media sosial waktu itu saya buka di Kelarawi katanya, kita orang GBA ini, wah memberontak katanya, memberontak bahwa kita ini, wah katanya tidak boleh perempuan berkhotbah, tidak boleh katanya kita Natal ini beda dengan yang lain, kita bulan Juli. Katanya bahkan kita memfitnah bahwa kita tidak menghormati bendera merah putih. Wah saudara, mereka memfitnah kita. Mereka tidak tanya kepada kita. Mereka kalau cinta kebenaran sekarang datang. Bagaimana? Kenapa bisa Natal bulan Juli? Kenapa bisa perempuan tidak boleh berkhotbah? Mengapa? Mereka tanya seperti itu sebenarnya. Tapi mereka melawan kebenaran di dalam Matius 6 ayat 33. Carilah dahulu kerajaan Allah dan kebenaran. Maka tidak mencari seperti jemaat Berea. Kisah para 17 katanya, apakah semuanya itu benar? Demikian. Mereka tidak mencari itu karena mereka melawan Tuhan. Mereka memberontak terhadap Tuhan. Dan hukumannya sangat berat untuk orang-orang yang demikian. Dan kesimpulannya coba kita lihat. Untuk orang-orang yang tidak cinta kebenaran, yang tidak merespon secara rohani, malah hanya secara jasmani, coba kita lihat. Di dalam Wahyu, bagaimana hukuman untuk mereka? Wahyu pasal 20 ayat 10 kita baca secara bersama-sama. Ini bagi orang yang melawan kebenaran dan tidak cinta kebenaran seperti diri kita saat ini. Coba kita baca Wahyu pasal 20 ayat 10, kita baca secara bersama-sama setelah itu mari kita. Ini ayat penutup.
Wahyu pasal 20 ayat 10 kita baca secara bersama-sama setelah kita ketiga. 1, 2, 3. Dan iblis yang menyesatkan mereka dilemparkan ke dalam lautan api dan belerang, yaitu tempat binatang dan nabi palsu itu, dan mereka disiksa siang malam sampai selama-lamanya. Jadi iblis di situ ada, nabi palsu di situ ada, nabi palsu termasuk di sini. Kalau disebut nabi palsu adalah orang-orang yang mengajarkan kesesatan. Di gereja-gereja yang mengajarkan tidak sesuai dengan firman Tuhan, yang mengajarkan konsep keselamatannya tidak benar di hadapan Tuhan, itu semua akan dihitung Tuhan menjadi nabi-nabi palsu, menjadi guru-guru palsu, menjadi orang-orang yang akan dimasukkan dengan iblis ke neraka. Dan kalau di gereja tidak diajarkan konsep keselamatan yang benar, cara masuk surga yang benar, pengajaran yang benar itu seperti apa, maka semua yang mengajarkan itu lebih berat hukumannya untuk pemimpinnya. Dan karena kalau pemimpinnya tidak benar menjelaskannya, bagaimana mungkin jemaahnya bisa mendengarkan kebenaran? Itu juga akan salah semua, dan mereka akan dilemparkan ke lautan api yang ada belerang, ada ular di situ, yaitu neraka, dan mereka bersama-sama di situ. Dan yang pemerintah di situ tidak ada seperti yang di YouTube bilang yang kepalanya di situ iblis dan lainnya, bukan. Tuhan Yesus yang menghukum di situ. Iblis juga dihukum, bukan dia yang jadi raja di situ. Karena saya ada cerita bilang kalau orang yang berjudi itu katanya dia ada pokok ayam di sana. Nah, kalau orang-orang yang curi-curi itu katanya, bisa dengar cerita bilang kalau yang curi-curi nanti kalau masuk ke neraka yang ambil pohon-pohon orang itu, pohon tua misalnya, nanti dia akan ada pohon tuanya di sana. Mana ada seperti itu dongeng, saudara yang terkasih dalam Tuhan. Katanya kalau bulu kita ini biasa jadi pakai dipotong, kita dipotong. Mana tidak ada seperti itu. Kita lagi kesakitan di sana, geretakan gigi karena sakit panas hati. Untuk berdoa, saya persilakan pada baik. Terima kasih kepada Bapak Jokowi. Kita sudah mendengarkan firman Tuhan. Karena itu mari kita berdoa. Bapa di surga, kami bersyukur atas penyertaan-Mu dari awal acara kebaktian minggu ini, sehingga kami bisa dibekali oleh firman-Mu, sehingga kami merasa dikuatkan dan semakin bersemangat untuk melayani Tuhan. Kami tahu Tuhan, kami hidup di tengah-tengah serigala. Oleh karena itu Tuhan, begitu banyak orang yang tidak mencintai firman-Mu. Karena itu Tuhan, kiranya Tuhan memakai kami menjadi alat-Mu menyalurkan berkat melalui jemaat di tempat ini. Karena itu kami mohon Tuhan, kiranya pelihara jemaat ini Tuhan sebagai tiang penopang dan dasar kebenaran, sehingga pekerjaan pelayanan ini Tuhan bisa semakin luas melalui dukungan jemaat atau tubuh-Mu di tempat ini Tuhan. Berkati hamba-Mu penginjil Tobias yang sudah berbagi firman dengan kami jemaat di tempat ini. Tuhan, kiranya menambahkan hikmat dan pengertian kepada hamba-Mu, agar dia selalu memberitakan Injil-Mu dengan benar, dan dia juga berharap agar Tuhan senantiasa menyertai sehingga dia semakin semangat melayani kemanapun hamba-Mu Engkau percaya. Berkati segala pergumulan yang ada, mulai dari pergumulan pelayanan maupun pergumulan secara pribadi Tuhan. Tuhan, kiranya senantiasa memberkati. Karena itu Tuhan, kiranya firman yang kami dengarkan Tuhan boleh kami aplikasikan di dalam hidup kami, sehingga kami menjadi saksi-Mu untuk semua orang. Pada saat ini Tuhan, kami akan mau melanjutkan acara kami hanya di dalam nama Tuhan Yesus Juru Selamat kami yang hidup. Amin. Baik, saya undang jemaat untuk berdiri. Saya minta buku. Nanti ada yang nasihat kita.
Baik Bapak Ibu, kita bangkit berdiri. Mari kita bangkit berdiri. Kita bernyanyi dari nomor 256. 256, kau sanggupkah, tanya Yesus. Bagi Bapak Ibu atau teman-teman yang belum bergabung dengan kami mengundang ke depan untuk menyatakan imannya bahwa Anda sudah diselamatkan dan sungguh-sungguh sudah bertobat dan percaya kepada Yesus sebagai Tuhan dan Juru Selamat dan siap untuk memberi diri baptis. Jadi tujuan maju ke depan untuk menyatakan iman di hadapan Tuhan dan di hadapan jemaat agar bisa diketahui oleh jemaat bahwa Anda pada saat Anda maju, Anda sudah bergabung sah menjadi anggota jemaat dan siap untuk memberi diri baptis. Karena itu mari kita angkat lagu ini, ayat yang pertama dan ayat yang kedua. Pada ayat yang kedua saya persilakan maju bagi Bapak Ibu yang mau maju. Hanya Yesus untuk minum cawanku, kami sanggup, sungguh sanggup sampai mati ikut Dia. Ya kami sanggup, kami diriku. Bagi Bapak Ibu yang maju, silakan katakan iman Anda bahwa Anda sungguh-sungguh bertobat percaya. Silakan maju. Jawabnya, ya kami sanggup, kami diriku. Ciptakan diri kami baru, kami dibimbing oleh sinar-Mu kepada Allah dan iman yang teguh. Tiga, kau sanggup meninggalkan impian akan datang untuk ikut Dia ke taman dan mencoba dunia yang ini. Ya kami sanggup, kami diriku. Jika
Segala puji syukur kami naikkan di hadapan-Mu ya Tuhan. Kami sudah mendengarkan firman-Mu. Kiranya firman-Mu ya Tuhan sungguh-sungguh bertumbuh di dalam hati kami, sehingga kami bisa menjadi jemaat yang menjadi berkat pada orang lain, menjadi jemaat yang sungguh-sungguh mengasihi Tuhan, sehingga pada saat kedatangan Tuhan yang kedua kali, jemaat hamba-Mu di tempat ini, tubuh-Mu di tempat ini berada di dalam keadaan siap ya Tuhan, di mana Tuhan pasti akan mengangkat kami bersama-sama dengan Tuhan pada ketika. Karena itu Tuhan, kami berdoa untuk jemaat-Mu, bahkan yang hadir maupun yang tidak sempat hadir Tuhan, yang menolong kami agar kami Tuhan tetap setia di dalam firman-Mu, tetap menjaga semangat kami mengasihi firman-Mu Tuhan. Kami tahu kami hidup di tengah-tengah orang yang tidak mengasihi Tuhan, di mana dunia sedang dihancurkan oleh ilah dan iblis untuk menarik keluar dari firman Tuhan. Karena itu kami sebagai jemaat-Mu yang sudah Engkau selamatkan, kami mohon pimpinan dan penyertaan Tuhan agar kami tetap setia di dalam kebenaran firman-Mu. Bapa di surga, pada saat ini ya Tuhan, kami berdoa untuk seluruh hamba Tuhan yang ada di Indonesia, GBS Indonesia Tuhan, yang menyertai kami hamba-hamba-Mu, agar kami tetap setia bergandengan tangan untuk memberitakan Injil-Mu, baik dalam keadaan suka maupun duka ya Tuhan, dan baik dalam keadaan yang apapun yang kami alami Tuhan, yang menolong kami, membangkitkan gairah kami untuk memberitakan Injil-Mu, agar di dalam perjalanan misi-Mu ya Tuhan yang Kau percayakan kepada kami, tidak ada yang terhambat, biarlah semuanya bisa berjalan dengan lancar dengan segera ya Tuhan. Banyak yang dimenangkan oleh firman yang kami beritakan kepada semua orang yang kami temui ya Tuhan. Pada saat ini juga Tuhan, hamba berdoa bagi segala pergumulan kami jemaat di tempat ini, Tuhan yang menyertai kami, menolong jemaat hamba-Mu agar kami sama-sama bergandengan tangan untuk memajukan pelayanan di tempat ini, mensupport secara full jemaat di tempat ini, agar jemaat ini menjadi jemaat yang hidup seperti tiang penopang dasar kebenaran untuk menopang firman ya Tuhan, Engkau yang menyertai jemaat di tempat ini. Dan pada saat ini Tuhan, kami akan mau berpisah, Tuhan yang senantiasa menyertai kami sepanjang perjalanan kami, agar kami bisa tiba di tempat masing-masing dengan selamat. Hamba-Mu sudah berdoa dan mengucap syukur hanya di dalam nama Tuhan Yesus. Amin. Oke.